pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Direktur UT Surabaya, yang terhormat para manajer, yang terhormat rekan-rekan panitia, serta mahasiswa peserta USMP yang berbahagia. Sebelumnya, saya memperkenalkan diri. Nama saya Pramono Adi. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi registrasi dan ujian. Untuk itu, teman-teman mahasiswa, mari kita simak PowerPoint berikut. Nah, ini materinya, teman-teman, registrasi dan ujian. Akademik 2020/2020.1 forum 2020.2. Ini artinya tahun akademik 2020-2021 pada semester yang pertama, semester 1. Untuk masa registrasi itu biasa di UT biasa kita sebut dengan 2020.2. Berikutnya teman-teman mahasiswa, ini kalender akademik Universitas Terbuka masa registrasi 2020.2. Pada kolom 1 ini ada kegiatan batas akhir pendaftaran mahasiswa baru. Ini batas akhirnya tanggal 31 Agustus 2020. Batas akhir registrasi mata kuliah mahasiswa baru. Ini sama dengan batas akhir pendaftaran mahasiswa baru, yaitu tanggal 31 Agustus 2020. Batas akhir registrasi mata kuliah ini sama, tanggal 31 Agustus tahun 2020. Batas akhir pendaftaran ujian online mata kuliah ulang, ini kalau di UT itu biasa kita sebut dengan UO Ujul, ujian online ulang. Batas akhirnya 2 September 2020. Batas akhir registrasi tutorial tatap muka atas permintaan mahasiswa. Batas akhirnya 9 September 2020. Batas akhir pembayaran uang kuliah 5 September 2020. Ini teman-teman mahasiswa baru bagi yang belum membayar uang kuliah, ini masih ada waktu untuk membayar. Kemudian batas akhir pembayaran ujian online mata kuliah ulang 9 September. Batas akhir pembayaran TTN Aktem 9 September. Aktivasi Tuton dan pengisian form kesediaan tutorial online 3 Agustus sampai 7 September 2020. UAS dan ujian TAP tanggal 6, 12, dan 13 Desember tahun 2020. Ujian online mata kuliah registrasi tanggal batas akhirnya tanggal 16 sampai 23 Desember tahun 2020 dan 4 sampai 17 Desember tahun 2020. Pengumuman hasil ujian tanggal 1 Februari 2021. Teman-teman mahasiswa baru, kalender akademik ini kita download dari website UT www.ut.ac.id. Nanti teman-teman kalau menginginkan kalender akademik, teman-teman mahasiswa baru bisa mendownload sendiri. Kita lanjutkan teman-teman. Jenis layanan registrasi. DUT mengenal 2 jenis registrasi. Yang pertama, registrasi pertama, ini pendaftaran mahasiswa baru. Teman-teman sudah pernah mengisi, yaitu pencatatan data pribadi menggunakan formulir F1E.
ini hanya dilakukan 1 kali selama menjadi mahasiswa UT. Melampirkan persyaratan mata kuliah yang harus ditempuh, memperoleh kartu tanda mahasiswa elektronik KTME. Yang kedua, registrasi mata kuliah. Pendaftaran mata kuliah yang akan ditempuh pada semester berikutnya. Pendaftaran mata kuliah sebelumnya yang belum lulus. Ini registrasi yang kedua. Registrasi dapat dilakukan di kantor UPBJJ Surabaya, Kampus C UNER Monjorejo Surabaya. Yang kedua, registrasi bisa dilakukan secara online. Registrasi mata kuliah. Yang dimaksud registrasi mata kuliah ini adalah memilih mata kuliah yang ada di dalam kurikulum program studi. Mengacu pada paket semester, mahasiswa SIPAS tidak perlu memilih mata kuliah karena sudah otomatis. Kemudian registrasi maksimal 24 SKS dengan maksimal 10 mata kuliah per semester. Tidak terdapat waktu ujian mata kuliah yang bersamaan atau bentrok, kecuali jika ditawarkan suku untuk mata kuliah yang bentrok. Jadi teman-teman mahasiswa baru, registrasi mata kuliah tidak boleh bersamaan atau bentrok. Nah, ini peragaan registrasi teman-teman. Mata kuliah dengan ujian mata kuliah dengan jam ujian bentrok. Misalnya mata kuliah LUHT 433 Tata Niaga Pertanian, SKS-nya 3. Jam ujian 2.3. Ini artinya mata kuliah tersebut diujikan pada jam kedua, saya ulangi, diujikan pada hari kedua jam ketiga. Kolom suwo di situ tertulis T. Ini artinya tidak ditawarkan suwo. Statusnya Bu. Keterangan diterima. Untuk mata kuliah LUHT 4334 Tata Niaga Peternakan, SKS-nya 3, jam ujiannya 2.3, hari kedua jam ketiga, suwo ini tertulis Y. Ini artinya mata kuliah LUHT 4334 ditawarkan suwo. Nah, statusnya G4 diterima. Jadi ini dua mata kuliah bentrok. Satu bisa diambil dengan ujian kontes dan satunya bisa diambil dengan ujian suwo. Satunya G4 diterima. Nah, kemudian yang nomor 3, kode mata kuliah PUST 2227 perpustakaan, SKS-nya 4, jam ujiannya hari ke-1 jam ke-1, suwo tidak, T itu artinya tidak ditawarkan suwo, statusnya Bu, diterima. Untuk mata kuliah PUST 2241 dokumentasi, SKS-nya 2, jam ujiannya 1.1, suwo tidak, statusnya G4 ditolak. Nah, ini artinya tidak ditawarkan suwo. Registrasi tugas akhir program TAP. Teman-teman mahasiswa baru, ini untuk semua program S1 dan D4 wajib menempuh mata kuliah TAP, tugas akhir program. Mahasiswa layanan SIPAS dan non-SIPAS, TAP diregistrasikan harus memenuhi persyaratan akademik.
persyaratan TAP untuk program untuk mahasiswa non-SIPAS pada Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Sains dan Teknologi. Persyaratannya TAP, mahasiswa sudah menempuh SKS sejumlah total SKS dikurangi 35 SKS. Ini kalau kita tulis N dikurangi 35 SKS, di mana N adalah total SKS. IPK lebih atau sama dengan 2,00. IPK lebih atau sama dengan 2,00, minimal 2,00 ya. Untuk mahasiswa non-SIPAS pada FG, mahasiswa sudah menempuh SKS sejumlah total SKS dikurangi 19. Nah, kalau kita tulis N dikurangi 19 SKS. IPK lebih dari atau sama dengan 2,00. Nah, kalau biasa kita sebut ya minimal 2,0. Kita lanjutkan. Ya. Untuk mahasiswa yang mengambil layanan SIPAS pada FE, ya, FKISIP, FKIP, dan FST, mahasiswa sudah menempuh SKS pada semester 1 sampai dengan semester terakhir sebelum semester yang menawarkan TAP. Kalau kita tulis N dikurangi jumlah SKS pada semester yang ditawarkan TAP dan semester setelahnya SKS. IPK lebih atau sama dengan 0. Ini dengan catatan bagi mahasiswa SIPAS yang tidak terjaring TAP, yang bersangkutan satu tetap mendapatkan paket bahan ajar secara penuh sesuai dengan daftar bahan ajar mata kuliah semester yang di dalamnya terdapat TAP. 2. Mengikuti tutorial garis miring bimbingan TAP pada semester ketika mahasiswa memenuhi persyaratan TAP. Melakukan registrasi mata kuliah TAP pada semester ketika mahasiswa memenuhi persyaratan TAP tanpa membayar biaya registrasi pertama. Ini persyaratan TAP. Jadi teman-teman mahasiswa baru untuk menempuh mata kuliah TAP ini ada persyaratan tertentu. Ya. Teman-teman mahasiswa, ini contoh lembar informasi pembayaran. Yang TUT itu biasa kita sebut dengan LIP, ya, lembar informasi pembayaran. Tentunya teman-teman mahasiswa sudah mengenal LIP karena kemungkinan besar ini mahasiswa sudah membayar SPP. Berikutnya, jadwal UAS dan ujian TAP. Untuk UAS tahun ini, teman-teman, itu dilaksanakan pada tanggal 6, 12, dan 13 Desember 2020. UAS dilaksanakan pada hari Minggu dengan 5 jam ujian. Jam ujian yang pertama pukul 07 sampai 08.30. Jam ujian yang kedua pukul 08.45 sampai 10.15. Jam ujian ketiga 10.30 sampai 12.00. Jam ujian keempat 12.45 sampai 14.15. Dan jam ujian yang kelima pukul 14.30 sampai dengan 16.00. Khusus UAS EKSI dan TAP ini dilaksanakan pada hari Sabtu sebelum ujian hari kedua. Nah, kalau gitu
untuk exit dan TAP ini dilaksanakan pada tanggal 12 ya. Hari Sabtu sebelum ujian hari kedua. Untuk waktunya, mata kuliah exit dan mata kuliah TAP, jam pertama ini pukul 07.00 sampai pukul 10.00. Jam kedua 11.00 sampai dengan 14.00. Ini teman-teman jadwal UAS dan ujian TAP sesuai dengan kalender akademik Universitas Terbuka. Kalau untuk masa pandemi COVID-19 ini nanti agak beda. Nanti kita sampaikan di belakang. UAS ini adalah kalender akademik sesuai dengan kalender Universitas Terbuka. Kemudian evaluasi hasil belajar. Jenis evaluasi hasil belajar TTM, ini di UT ini biasa kita sebut dengan tutorial tatap muka, kita singkat dengan TTM. TTM mata kuliah dan TTM TAP. Untuk Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Sains dan Teknologi. Kontribusi terhadap nilai akhir ini 50%. Masa berlakunya 2 semester. Masa berlakunya 2 semester. Tutorial tatap muka TAP untuk FKIP. Tutorial tatap muka mata kuliah tugas akhir program untuk Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Kontribusi terhadap nilai akhir 40%. Berlaku selama 2 semester. Tuton tutorial online ya, biasa kita singkat dengan Tuton. Tutor mata kuliah untuk Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Kontribusinya 30%. Masa berlaku 1 semester. Tuton TAP untuk FE, FISIP, FST, FE 30%. Masa berlakunya 1 semester. Untuk praktikum, untuk mata kuliah praktikum tanpa UAS ini 100%. Selama jangka waktunya selama menjadi mahasiswa UT. Jadi yang 100% ini artinya nilai UAS sepenuhnya dari nilai praktikum. Untuk mata kuliah praktikum, mata kuliah praktikum dengan UAS melalui PTM, Praton atau praktik mandiri, kontribusinya 50% selama masa berlakunya selama menjadi mahasiswa UT. Perhatikan teman-teman ya, nilai TTM dan nilai Tuton akan berkontribusi terhadap nilai akhir mata kuliah atau TAP jika skor UAS mencapai minimal 30% dari skor maksimal. Jadi teman-teman mahasiswa, kalau skor Anda kurang dari 30%, nilai TTM, nilai Tuton, nilai itu tidak berkontribusi. Jadi langsung keluar nilai E. Saya kembali lagi teman-teman. Ya, teman-teman mahasiswa baru, perlu kami sampaikan, evaluasi belajar ini
ini adalah evaluasi belajar sebelum masa pandemi COVID-19. Untuk masa pandemi COVID ini nanti ada sendiri. Ini kita sampaikan di belakang ya. Kebijakan pendidikan di masa akademik di masa pandemi COVID-19. Nanti kita sampaikan di belakang ya. Kebijakan UAS mulai tahun akademik 2018/2019.1 masa 2018/2. Ujian akhir semester UAS dilaksanakan hari Minggu H1 dan hari Minggu H2. Teman-teman mahasiswa baru, ini perlu kami sampaikan. Sebelum 2018.2, ujian ini dipisah. Ada ujian non-pendas, ada ujian pendas 2 kali. Mulai 2018-2 ini kita jadikan satu, ujiannya bersama-sama. Tempat ujian, teman-teman mahasiswa, ini tempat ujian yang ada di UPBJJ UT Surabaya. Ini misalnya Kap Ponorogo, tempat ujiannya itu 350231. Ini ada tanda bintang ya. Jangan salah memilih tempat ujian saat vegetasi mata kuliah. Jangan salah memilih tempat ujian saat vegetasi mata kuliah. Nah ini teman-teman mahasiswa baru. Tadi ujiannya itu Minggu H1, Minggu H2. Kemudian untuk H0, tadi sudah kami sebutkan tanggal 12 itu adalah ujian untuk mata kuliah EKSI 4101, EKSI 4414 dan mata kuliah TAP. Ini dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 12 Desember tahun 2020. Untuk jam ujiannya, jam pertama, jam ke-1 ya, pukul 07.00 sampai dengan pukul 10.00. Jam kedua 11.00 sampai dengan 14.00. Ini jadi satu jam ujian itu waktunya 3 jam. Ini adalah ujian untuk mata kuliah EKSI dan untuk mata kuliah TAP sebelum masa pandemik COVID-19. Ini dengan catatan ya, untuk mata kuliah TAP titik 4.500, sifat ujiannya berbeda-beda. Boleh garis miring tutup buku, boleh garis miring tidak pakai kalkulator. Sifat ujian ini teman-teman, ini bisa kita lihat pada sampul naskah. Jadi di sampul naskah itu boleh buka buku. Jadi teman-teman langsung aja buka bukunya ya. Boleh pakai kalkulator, langsung saja pakai kalkulator, tapi jangan pakai kalkulator yang ada di HP. Ini tidak boleh. Atau menggunakan kalkulator sains, misalnya kalkulator FX 3600 dan sejenisnya, itu tidak boleh digunakan pada ujian UT. Yang boleh digunakan adalah kalkulator double brush ya, kalkulator yang isinya itu cuma ping poro lan sudo kali bagi tambah kurang, itu yang boleh digunakan.
Ya, ini ya. Ini contoh, ini teman-teman mahasiswa, ini contoh kartu tanda peserta ujian. Teman-teman mahasiswa, kartu tanda peserta ujian ini bisa di-download di website UT Surabaya. Nanti teman-teman mahasiswa baru, kalau sudah waktunya KTPU bisa di-download, bisa dicetak sendiri di laman surabaya.ut.ac.id. Ini teman-teman, ini contoh cover naskah. Nanti teman-teman waktu ujian contoh cover naskah itu seperti ini. Kemudian ini contoh LJU lembar jawaban ujian. Ini contoh LJU. Teman-teman mahasiswa baru, nanti kalau sudah waktunya ujian, lembar jawaban ujian itu sudah ada identitasnya. Jadi ini identitas, lembar identitas. Teman-teman sudah tidak perlu mengisi, sudah ada namanya, sudah ada NIM-nya, ada barcode-nya. Hati-hati nanti pada lembar jawaban komputer, barcode jangan sampai rusak, jangan sampai kena air ya. Kemudian teman-teman, ini ada pernyataan. Pada lembar jawaban ujian itu ada pernyataan. Teman-teman wajib mengisi pernyataan, yaitu menyalin pernyataan yang sudah ada ini. Ini kita salin, kita tulis di sini. Kalau tulisannya besar, ada kemungkinan nggak muat. Nah, pernyataan belum selesai, tapi sudah habis kolomnya. Ini cukup berhenti sampai di sini. Kalau tulisannya kecil, pernyataannya bisa muat semua. Nah, ini lebih baik. Kemudian di sini ada kolom tanda tangan. Ada kolom tanda tangan. Tanda tangan ini wajib diisi. Ada tanda tangan mahasiswa, ada tanda tangan pengawas. Ini wajib ditandatangani. Tanda tangan tidak melebihi batas. Ini. Kemudian untuk lembar jawabannya kita menggunakan pensil 2B. Kita menggunakan pensil 2B. Nah, berikutnya teman-teman, ini contoh buku jawaban ujian. Teman-teman mahasiswa baru, kalau soal ujiannya itu IC, maka teman-teman menggunakan buku jawaban ujian. Pada buku jawaban ujian ini ada barcode, ada identitas, nama mahasiswa, NIM, semuanya ini sudah tertulis di sini, termasuk mata kuliah yang diikuti. Jadi nanti teman-teman, kalau waktu ujian dibagikan buku jawaban ujian misalnya ya, namanya tidak cocok, tolong nanti dikembalikan. Berarti ini milik orang lain ya, milik orang lain. Kemudian ada kolom tanda tangan pengawas, ada kolom tanda tangan mahasiswa. Ini nanti mahasiswa harus tanda tangan. Demikian juga pengawasnya. Berikutnya, ini ada kebijakan sanksi akademik terkait dengan UAS. Sanksi akademik teguran lisan. Kemudian ada penundaan proses penilaian. Ada nilai E untuk mata kuliah yang dilanggar. Nilai E untuk semua mata kuliah pada semester berjalan. Nah, bentuknya seperti apa ya kebijakan ini? Mari kita lihat slide berikutnya. Teguran lisan ini berpakaian tidak sopan. Nah, ini kalau teman-teman nanti
mengikuti UAS berpakaian tidak sopan, nanti teman-teman akan mendapatkan teguran lisan dari pengawas. Merokok, makan, dan minum di ruang ujian. Nah, ini jelas-jelas tidak boleh yang merokok di ruang ujian. Tapi sanksinya ini teguran lisan ya. Tidak menjaga ketenangan di ruang ujian. Misalnya waktu ujian mengeluarkan suaranya ngomong, nah ini tidak boleh. Membuka naskah ujian sebelum ujian dimulai. Nah ini juga tidak boleh ya. Sebelum ujian dimulai, peserta ujian tidak diperkenankan membuka naskah. Nah kalau ini teman-teman lakukan, tentu nanti akan mendapatkan teguran lisan. Sanksi nilai E untuk mata kuliah yang dilanggar. Hadir lebih dari 30 menit setelah ujian. Nah, ini tidak boleh ini ya. Sanksinya nilai E. Tidak meletakkan barang bawaan di depan kelas kecuali kelengkapan ujian. Jadi waktu ujian teman-teman, semua barang bawaan diletakkan di depan kelas. Ikut ujian 2 kali pada jam yang sama. Nah, ini tidak boleh ya. Buka modul atau referensi lain untuk jenis ujian tutup buku. Buka modul atau referensi lain, itu jelas-jelas tidak boleh ya. Untuk jenis ujian tutup buku. Menggunakan kalkulator untuk mata kuliah yang tidak dibolehkan menggunakan kalkulator. Kalau mata kuliah tidak boleh menggunakan kalkulator, teman-teman tidak boleh menggunakan kalkulator. Ya. Nah, kemudian ini di bawahnya ini ada tidak menggunakan kalkulator tunggal untuk ujian menggunakan kalkulator. Tadi sudah kami sebutkan di depan. Kalkulator yang boleh digunakan saat ujian adalah kalkulator Pingporo Lansudo, kalkulator bak 12 ya. Nah, ini yang biasa kita sebut dengan kalkulator tunggal. Ya. Nah, berikutnya, menyalin atau memfotokopi naskah. Ini tidak boleh. Contek menyontek, ini sudah jelas. Keluar ujian sebelum 45 menit berlangsung. Nah ini teman-teman ya. Sebelum 45 menit berlangsung, teman-teman tidak boleh meninggalkan ruang ujian. Kalau teman-teman memaksa meninggalkan ruang ujian, ini nanti sanksinya nilai E untuk mata kuliah yang dilanggar. Jadi ini pelanggaran ya. Keluar ujian sebelum 45 menit berlangsung. Ini pelanggaran sanksi nilai E untuk mata kuliah yang dilanggar. Membawa keluar ruang ujian ya, naskah ujian LJU atau BJU. Ini. Tidak menyerahkan naskah ujian kecuali naskah TAP ke pengawas ujian. Jadi teman-teman di UT, naskah ujian sudah terpakai, ini dikembalikan, disetor bersama-sama dengan jawaban ujian, kecuali naskah TAP. Ya. Kebijakan sanksi akademik terkait dengan UAS ya. Sanksi nilai E untuk semua mata kuliah pada semester berjalan. Ya. Menggunakan alat komunikasi HP. Nah ini di UT peserta ujian tidak diperkenankan menggunakan HP. Kalau ketahuan menggunakan HP, tentu teman-teman diperingatkan oleh pengawas ruang ujian. Kalau teman-teman tidak mengindahkan peringatan, sanksinya semua nilai E untuk mata kuliah pada semester berjalan. Berat sanksinya ya. Kemudian yang kedua, menggunakan jasa orang lain atau joki. Nah, ini kalau teman-teman kalau ketahuan menggunakan joki,
atau jasa orang lain, sanksinya nilai E untuk semua mata kuliah pada semester berjalan. Ini berat sanksinya, ya. Teman-teman, ini ada tugas mata kuliah, ya. Ini ada tugas mata kuliah. Tentunya ini kebijakan akademik pada masa pandemi COVID-19. Tugas mata kuliah yang di UT itu biasa kita sebut dengan TMK adalah layanan akademik yang diberikan kepada mahasiswa yang sepenuhnya melakukan kegiatan belajar mandiri tanpa mengikuti tutorial, tuton atau tuweb, dengan tujuan membantu proses dan kemajuan belajar mahasiswa. Pemberian tugas mata kuliah 1, 2, dan 3 dilakukan secara online atau modus lain yang sesuai. Pengerjaan TMK dilakukan secara mandiri oleh mahasiswa dengan mengedepankan kejujuran dan etika akademik. Jawaban TMK yang terindikasi melanggar kode etik akademik diberi nilai 0. Ini berat ini sanksinya, ya. Kalau melanggar kode etik, TMK diberi nilai 0. Penilaian akhir mata kuliah. Ujian akhir semester dilaksanakan untuk semua mata kuliah yang memiliki penilaian hasil belajar melalui UAS. Kegiatan UAS dilaksanakan dengan 1 atau lebih dari 1 skema alternatif berikut, sesuai dengan keadaan di masing-masing wilayah UPBJJ. Tadi sudah kami sampaikan, teman-teman, ini adalah kebijakan akademik, saya ulangi, kebijakan pendidikan di masa pandemi COVID-19. Kegiatan UAS dilaksanakan dengan 1 atau lebih dari 1 skema alternatif berikutnya, kecuali dalam keadaan di masing-masing UPBJJ. Misalnya di sini ada ujian online, UO berbasis web, ada ujian semi proctoring, fasilitas web, ujian online proctoring akan dilaksanakan secara terbatas dengan pertimbangan khusus, take home exam. Pelaksanaan UAS yang menghadirkan sejumlah mahasiswa dalam satu ruang dan lokasi ujian wajib, nah ini ya, melakukan komunikasi dengan pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya dan menerapkan standar protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Ini di masa-masa pandemi COVID, ya. Apabila karena terjadi sesuatu yang tidak memungkinkan dilaksanakan UAS, maka penilaian akhir mata kuliah akan diatur kemudian. Nah, ini teman-teman, ini kami informasikan untuk UAS yang akan datang ini kita menunggu informasi lebih lanjut, ya, apakah dilaksanakan tatap muka atau tidak. Penilaian akhir mata kuliah, komposisi dan kontribusi penilaian akhir mata kuliah. Untuk TUWEB, nah TUWEB TUT itu, TUWEB itu singkatan tutorial webinar plus UAS, ini kontribusinya 50%. 50%. 50% TUWEB itu terdiri kehadiran, keaktifan, dan 3 tugas. Nah, nanti, ya. Nah, kemudian untuk UAS-nya 50%. Jadi TUWEB berkontribusi 50% terhadap nilai akhir. Untuk tutorial online plus UAS ini 40% tuton.
Ini sama kehadiran, keaktifan, dan 3 tugas. Dan UAS 60%. Jadi di masa pandemi COVID ini, nilai tutorial online, ya, nilai tutorial online berkontribusi 40% terhadap nilai UAS. Ini masih ada lagi TMK, tugas mata kuliah plus UAS. Tugas mata kuliah, nilai tugas mata kuliah berkontribusi 30% terhadap nilai akhir. Mata kuliah berpraktek, nah ini kontribusinya 50% terhadap nilai akhir. Mata kuliah praktek praktikum 100% dari nilai praktek praktikum. Jadi ini tanpa ada UAS ini ya. Nilai tutorial TMK, tuton, berkontribusi terhadap nilai akhir mata kuliah apabila nilai UAS minimal benar 30%. Atau biasa kita tulis dengan bahasa yang lebih singkat, nilai UAS lebih atau sama dengan 30%. Kurang dari 30%, nilai tuweb, nilai tuton, nilai TMK tidak berkontribusi. Berapa nilainya? Nah, kalau skor UAS kurang dari 30%, nilai secara otomatis E. Ya. Ujian online mata kuliah ulang, biasa kita singkat dengan UOJUL, dilaksanakan sesuai dengan jadwal. Ini ada jadwalnya nanti ya. Pada semester 2020 garis miring 2021.1 atau biasa kita sebut dengan masa 2020.2, tugas remediasi TR dan tugas khusus TK tidak ditawarkan kepada mahasiswa. Remedi dan TK tidak ditawarkan pada masa 2020.2. Tugas akhir program. Tugas akhir program, tadi di depan kami sampaikan, tugas akhir program itu ada penjaringan. Ya, ada penjaringan. Ya. Penjaringan TAP mulai 2020.2. Peserta ujian TAP bagi mahasiswa SIPAS dijaring dengan menggunakan kriteria atau persyaratan khusus. Tadi sudah kami sampaikan di depannya. Mahasiswa SIPAS yang tidak terjaring akan mengikuti bimbingan ujian TAP pada semester ketika yang bersangkutan telah memenuhi ketentuan sebagai peserta ujian TAP tanpa membayar biaya registrasi TAP. Bimbingan garis miring tutorial TAP dilaksanakan melalui tuton atau tuweb. Ini di masa-masa pandemi COVID ya. Untuk ujian TAP ya. Ujian TAP dilaksanakan melalui ujian online UO berbasis web, UU semi proctoring melalui fasilitas web, UU proctoring tanpa tatap muka dan atau modus lain yang sesuai. Pelaksanaan TAP yang menghadirkan sejumlah mahasiswa dalam satu ruang dan kondisi ujian wajib melakukan komunikasi dengan pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya serta menerapkan standar protokol pencegahan COVID-19. Ini tugas akhir program. Syarat kelulusan, ini untuk program sarjana. Syarat kelulusan, lulus semua mata kuliah yang dipersyaratkan
tanpa nilai E. Lulus TAP dengan minimal nilai C. TAP minimal nilai C. IPK minimal 2,00. Khusus program S1 PG PAUD, IPK minimal 2,25. Khusus program kependidikan, nilai mata kuliah pemantapan kemampuan mengajar PKM dan atau pemantapan kemampuan profesional PKP, nilai minimal B. Khusus program S1 Agribisnis bidang minat penyuluhan dan komunikasi pertanian, nilai praktek lapangan PKL, nilai minimal C. Khusus program S1 Ilmu Hukum, praktek pengalaman beracara, nilai minimal C. Nah, ini syarat kelulusan untuk program sarjana. Nah, ini teman-teman ya, ini ada kebijakan kategori nilai. Ini sesuai peraturan rektor nomor 9 tahun 2017, berlakunya mulai masa registrasi 2017.1. Ini ada nilai ya, nilai dengan huruf nilai A minus, B minus, C minus, D dan nilai E. Untuk bobot nilai A itu bobotnya 4, A minus bobotnya 3,5, B bobotnya 3, B min bobotnya 2,5, C bobotnya 2, C min 1,5, D bobotnya 1, nilai E bobotnya 0. Nilai E bobotnya 0. Kemudian ini masih dikategorikan ya, kelompok mata kuliah mudah, sedang, sukar. Untuk mata kuliah mudah, nilai A itu ya lebih atau sama dengan 80, kurang atau sama dengan 100. Nah, ini nilai A untuk kategori mudah. Untuk nilai amin ya, lebih atau sama dengan 75, kurang dari 80. Nilai B lebih atau sama dengan 70, kurang dari 75. Untuk B min lebih atau sama dengan 60, kurang dari 70. Untuk nilai C, ya ini kelompok soal kelompok mata kuliah mudah ya. Nilai C lebih atau sama dengan 55, kurang dari 60. Untuk nilai C min ya, lebih atau sama dengan 50, kurang dari 55. Nilai D lebih atau sama dengan 40, kurang dari 50. Dan nilai E lebih atau sama dengan 0, kurang dari 40. Ini untuk kelompok mata kuliah mudah. Untuk sedang, nah ini beda lagi. Nilai A itu lebih atau sama dengan 75, kurang atau sama dengan 100. Amin lebih atau sama dengan 70, kurang dari 75. Untuk nilai B lebih atau sama dengan 65, kurang dari 70. Untuk nilai B min lebih atau sama dengan 55, kurang dari 65. Untuk nilai C lebih atau sama dengan 50, kurang dari 55.
untuk nilai C-min lebih atau sama dengan 45 kurang dari 50. Untuk nilai D lebih atau sama dengan 35 kurang dari 45. Untuk nilai E lebih atau sama dengan 0 kurang dari 35. Ini rentangan nilai untuk kategori A sampai E. Untuk kelompok mata kuliah yang sukar, ini turun lagi ya. Nilai A, kalau nilai mudah itu lebih atau sama dengan 80. Kalau kelompok mata kuliah sukar, nilai A itu rentangannya lebih atau sama dengan 70, kurang atau sama dengan 100. Demikian juga nilai A-, A-. Kalau mata kuliah sedang, nilainya itu rentang nilainya itu lebih atau sama dengan 70. Kalau di sini lebih atau sama dengan 65, kurang dari 70. Nilai B lebih atau sama dengan 60, kurang dari 65. Dan seterusnya, teman-teman bisa kita lihat tabel ini. Nah, nilai E-nya, rentangannya, nilai E rentangannya lebih atau sama dengan 0, kurang dari 30. Nah, ini teman-teman. Tadi sudah kami sampaikan di depan. Nilai UAS kurang dari 30, nilai TTM, nilai Tuton, nilai TMK tidak berkontribusi pada nilai akhir. Otomatis nilai E. Nah, ini di sini ya. Jadi di sini nilai E. Penyelesaian kasus nilai. Teman-teman mahasiswa baru, nanti kalau Anda menjumpai kasus nilai tidak keluar misalnya, teman-teman bisa mengajukan secara tertulis, bisa mengisi form pengaduan kasus nilai dengan melampirkan bukti bayar, melampirkan fotokopi DNU, KTM, KTPU. Pengaduan melalui telepon. Nah, teman-teman bisa mengajukan lewat telepon, ya, melalui SMS, datang langsung ke kantor UPBJJ UT Surabaya. Pengaduan bisa dilakukan hanya dalam kurun waktu 4 semester. Ini ingat teman-teman ya. Kalau ada kasus nilai tidak keluar misalnya, cepat mengajukan pengaduan. Jangan melewati 4 semester. Pada katalog sudah disebutkan pengaduan kasus nilai lebih dari 4 semester tidak diproses, tidak dilayani. Ini teman-teman ya. Nah, kami lanjutkan. Ya, alih kredit. Alih kredit ini ada yang menyebut transfer ya. Alih kredit ini ya, jenisnya dari perguruan tinggi lain ke UT, dari UT ke UT. Prosedurnya kita mengajukan permohonan alih kredit, proses alih kredit. Semuanya ini teman-teman, ini semuanya ada di katalog ya. Prosedurnya, ya prosedurnya nanti teman-teman ini bisa dilihat di katalog ya. Ini bisa dilihat di katalog. Perubahan data pribadi ya. Data pribadi digunakan pada LIP-R, KTPU, DNU, LKAM, ijazah, transkrip nilai, SKPI. Nah, ini teman-teman. Kalau teman-teman data pribadi ada yang merasa salah, cepat mengajukan perubahan data pribadi. Karena data pribadi ini digunakan pada penulisan nama, misalnya ya, pada LKAM, ijazah, transkrip, dan SKPI, surat keterangan pendamping ijazah. Pengajuan nanti teman-teman bisa melihat lampiran 14 katalog T.
perubahan data nama atau tanggal lahir dengan melampirkan fotokopi surat bukti yang legal, misalnya akta kelahiran, ijazah, kartu pegawai, dan sebagainya. Kita lanjutkan, penggantian KTM. Teman-teman bisa menghubungi UPBJJ. Ini nanti ada biayanya ya. Kalau kartu mahasiswa hilang, minta penggantian ini ada biayanya. Kita lanjutkan, permintaan KM. Ini bisa minta ke BPJJ. Ya. Nah, teman-teman, materi registrasi dan pengujian sudah selesai, dan teman-teman, mudah-mudahan materi yang kami sajikan ini bermanfaat, dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah